Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Desta Infinasi Andriati dengan NIM 111240006 dari kelas Hukum Internasional kelas A semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah saya pelajari dari pertemuan kelima dan pertemuan keenam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Nah, hukum internasional sendiri adalah sumber-sumber yang dapat digunakan untuk pembentukan dan penerapan dalam hukum internasional. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari dan memahami sumber-sumber hukum internasional sendiri? Di sini ada 4 alasan untuk memahami sumber hukum internasional. Yang pertama ada untuk mengatur hubungan antar negara, menentukan hak dan kewajiban, dan menciptakan kepastian hukum dan menjadi dasar penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya, salah satu pandangan ahli yaitu Profesor Hyde mengatakan kumpulan asas dan peraturan yang mengikat semua negara. Itu adalah definisi dari hukum internasional menurut Profesor Hyde. Selanjutnya, perbedaan sumber hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu formal dan material. Secara formal, sumber hukum internasional ini berarti proses resmi yang menghasilkan ketentuan mengikat seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, putusan internasional, dan doktrin. Selanjutnya ada material, yaitu bukti penerapan dari hukum praktiknya sendiri, yaitu seperti keadilan, kebiasaan masyarakat, adat, atau kesadaran hukum. Selanjutnya ada teori hukum internasional. Teori hukum internasional ini menjelaskan sifat hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional. Nah, sumber hukumnya dapat berupa perjanjian, kebiasaan, prinsip hukum umum, dan putusan pengadilan. Selanjutnya terbagi menjadi dua teori, yaitu teori monisme dan teori dualisme. Nah, teori monisme ini menunjukkan hukum internasional dan nasional dianggap satu kesatuan, seperti salah satunya lebih tinggi dari yang lain. Perjanjian internasional ini berlaku otomatis di hukum nasional atau sebaliknya. Sedangkan teori dualisme ini adalah hukum internasional dan nasional adalah dua sistem yang berbeda, di mana hukum internasional hanya berlaku jika diakui dan dimasukkan ke sistem hukum nasional. Jadi saya akan menjelaskan tentang sumber hukum terkait secara resmi, seperti prinsip umum hukum sebagai sumber hukum terakhir dalam hukum internasional. Hukum terakhir secara resmi adalah prinsip umum hukum atau General Principles of Law sebagai salah satu sumber hukum internasional menurut pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ. Poin kedua adalah di dalam hierarki sumber hukum internasional, prinsip hukum umum sering disebut sebagai jalan terakhir atau sumber hukum terakhir secara resmi karena dipakai jika dua hal. Yang pertama, tidak adanya perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua, tidak adanya kebiasaan internasional atau customary law. Nah, selanjutnya ada General Principle of Law atau prinsip hukum umum. Itu adalah norma atau gagasan dasar yang diakui oleh sebagian besar sistem hukum di berbagai negara, sehingga dapat digunakan sebagai sumber hukum dalam konteks internasional sebagai pedoman atau menafsirkan hukumnya. Prinsip ini berfungsi sebagai pelengkap jika tidak ada aturan tertulis maupun kebiasaan, dan memastikan keadilan serta kepastiannya dapat berbagai kasus hukum yang melibatkan negara atau individu. Selanjutnya ada perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional ini adalah persetujuan tertulis antar negara yang tunduk pada hukum internasional, yang dimana lebih unggul daripada hukum kebiasaan karena bersifat tertulis atau mudah dibuktikan. Bentuknya bisa bermacam seperti treaty, conversion agreement, mau dan lain-lain. Dan ini tidak mempengaruhi keputusan yuridis. Nah, Konvensi Wina ini terjadi pada 1969. Perjanjian internasional adalah persetujuan tertulis antar negara, harus tertulis, pesertanya negara membatasi ruang lingkupnya. Syarat perjanjian internasional adalah tunduk pada hukum internasional. Cukup itu saja. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari perjanjian internasional. Ada bilateral yang itu melibatkan dua pihak, trilateral melibatkan tiga pihak, multilateral melibatkan banyak pihak, dan regional serta yang terakhir universal. Nah, jadi sini berdasarkan kaidah hukumnya. Yang pertama ada treaty, kontrak tertutup hanya mengikat pihak pembuat. Lalu ada law making treaty, terbuka menciptakan hukum baru, dapat mengikat pihak ketiga. Contohnya adalah Konvensi Wina 1961, UNCLOS 1982, dan Space Treaty 1967. Nah, selanjutnya ada customary law. Nah, customary law ini menurut Islam yang berkembang dari praktik atau kebiasaan hukum negara. Hukum kebiasaan internasional adalah sumber hukum tertua di hukum internasional. Nah, unsur-unsur ini mempunyai 4 unsur. Yang pertama ada unsur praktik negara, unsur praktik umum, unsur praktik yang berulang, dan unsur jangka panjang. Selanjutnya ada unsur psikologi atau opini juris. Nah, unsur psikologis ini bersifat abstrak dan subjektif, di mana tidak ada hukuman internasional yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan atau tidak adanya unsur psikologis yang bisa memiliki peran besar, yaitu pengadilan nasional maupun internasional. Selanjutnya ada putusan pengadilan dan doktrin. Putusan pengadilan ini ada dalam pasal Statuta MI atau Mahkamah Internasional, disebutkan sebagai sumber hukum tambahan atau subsidiary bagi sumber-sumber hukum di atasnya. Namun tidak berarti bahwa putusan pengadilan tersebut memiliki kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Nah, peraturan ini juga tidak menciptakan hukum, hanya mengikat para pihaknya dan hanya untuk kasus tertentu, sebagaimana ditulis pada pasal 50 Statuta MI yang menganut asas non-predience. Terakhirnya ada fungsi dan peran putusan pengadilan. Di sini ada 3 peran dan fungsinya, yaitu sarana pembuktian hukum,
bukan presiden mengikat, dan yang terakhir mempengaruhi perkembangan hukum. Selanjutnya ada contoh putusan yang cukup berpengaruh, yaitu putusan MI dalam kasus Anglo pada 1952. Dalam kasus ini, hakim menciptakan ketentuan baru dalam hukum internasional untuk membatas laut teritorial dengan memperlihatkan kekhususan geografi suatu wilayah, juga kepentingan ekonominya secara khusus. Nah, selanjutnya itu ada doktrin. Doktrin ini adalah ajaran para ahli, yaitu sumber hukum tambahan bersifat subsidi, di mana dalam hukum internasional kontemporer ada ajaran para ahli berfungsi terbatas hanya dalam analisa fakta-fakta, pembentukan pendapat, serta kesimpulan yang mengarah kepada terjadinya tren atau kecenderungan dalam hukum internasional. Yang terakhir adalah saya akan membahas pada pertemuan 6, yaitu tentang sumber hukum internasional. Nah, salah satu ahli atau Muhtar Kusuma Atmaja menyebutkan adalah jawaban atas pertanyaan di mana kita dapat menentukan hukum dapat berasal dari praktek negara, praktek internasional, praktek entitas dan negara, dan tulisan pro pakar internasional. Nah, diartikan sebagai dasar kekuatan mengikatnya hukum internasional. Yang kedua ada metode penetapan hukum internasional. Yang ketiga, tempatnya ditentukan, ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat ditetapkan pada suatu persoalan konkret. Nah, sumber hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu material dan formil. Nah, bahan-bahan aktual yang dapat dipergunakan oleh ahli HI dalam hukum material adalah faktor sosial dan politik, kebutuhan masyarakat internasional, dan praktik negara. Selanjutnya, formil itu cara atau bentuk resmi yang membentuk suatu aturan diakui sebagai hukum yang sah, seperti perjanjian internasional atau treaties, kebiasaan internasional customary law, atau prinsip-prinsip hukum umum. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan dan pendapat sarjana atau judicial decision and teachings. Nah, putusan ini contohnya seperti putusan ICJ dan pendapat para ahli, yang terdiri dari perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum, kebiasaan internasional, dan kepatuhan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara. Yang terakhir adalah perjanjian internasional penting dalam hukum internasional karena berbagai istilah lain seperti treaty, agreement, pact, charter, statute, declaration, and covenant untuk meningkatkan kerjasama internasional. Kelebihan dari hukum internasional ini adalah tertulis, memudahkan pembuktian dibanding daripada hukum kebiasaan. Nah, dasar hukum dari sumber hukum internasional ini adalah Konvensi Wina 1969, di mana perjanjian tertulis antar negara seperti jenis berdasarkan jumlah peserta seperti bilateral, trilateral, multilateral, regional, universal seperti contohnya UNCLOS 1982 dan RICAP dan FCC 1961. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.